Bapak Ibu Saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena kemurahan dan kasih-Mu, sehingga kami ada sampai saat ini, dan lebih khusus lagi Tuhan sudah memberi kesempatan bagi kami untuk dapat menyanyi, memuji Tuhan, merenungkan syair-syair lagu yang luar biasa, di mana menyatakan bahwa Engkau Allah berdaulat, Engkau Allah selalu ada, dan kami senang berserah kepadamu. Dan kami mengucap syukur karena kesetiaan-Mu. Kini saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan berikan sikap hati yang benar bagi kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong juga hamba-Mu, sembunyikan hamba di balik salib kemuliaan-Mu. Dan biarlah nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal 12. Kisah Para Rasul pasal 12. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Baik, saya akan bacakan, Bapak Ibu sudah bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing atau di layar. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Lalu ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke depan pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya,
Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ini cerita yang sangat menakjubkan. Kalau difilmkan, ini luar biasa, saudara-saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan atau perjalanan iman kita, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melewati lembah kekelaman. Termasuk yang saya ini, lembah bayang-bayang. Saya buka sedaya, wah ini tutup semua. Termasuk lembah kekelaman. Ada saat di mana kita harus melintasi padang gurun yang tandus tiada berair. Kadang-kadang kita harus menyusuri jalan-jalan yang penuh dengan duri. Menapaki rawa-rawa payah. Atau kalau kita jalan di rawa, terjatuh, bisa tersedot ke dalam. Nah, kadang-kadang juga kita berhadapan dengan tantangan, persoalan, dan mungkin juga penindasan. Kalau di sini, di Papua belum ada kayaknya penindasan, tetapi bisa saja kita di tempat-tempat tertentu diintimidasi. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus pasti, atau yang kita pastikan, bahwa Tuhan beserta kita. Dia tidak meninggalkan, Dia tidak membiarkan, Dia tidak membiarkan kita jalan sendiri. Dia membimbing kita, Dia memimpin kita, melindungi kita. Bahkan ada saat-saat, kata firman Tuhan, kita digendong oleh Tuhan. Digendong. Karena apa? Karena tidak memungkinkan jalan. Terpaksa harus digendong. Ada saat-saat seperti itu. Dia, Tuhan, selalu ada bagi kita. Dia selalu ada bagi umatnya. Selalu ada bagi kawanan dombanya. Itulah Tuhan gembala kita. Kalau kita dengar begitu kan, wah luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Tetapi bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana atau apa sikap kita di saat ada masalah-masalah, pergumulan, tantangan, persoalan ada di hadapan kita? Kita tidak bisa berkata bahwa Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Baru kita pikir. Saudara yang saya kasih Tuhan, tema khotbah saya pada saat ini adalah menyikapi persoalan, menyikapi pergumulan, menyikapi tantangan. Ketika menghadapi masa-masa sulit, kita harus memiliki atau kita harus mengambil sikap yang benar. Kalau masa sulit itu datang dalam kehidupan kita, kita harus memiliki atau mengambil sikap yang benar, bukan yang salah. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana harusnya kita bersikap? Sikap yang benar itu yang bagaimana? Dalam pembacaan kita tadi, bertitik tolak dari Kisah Para Rasul 12, ayat 1-9, kita akan mempelajari empat sikap jemaat mula-mula ketika mereka menghadapi persoalan, tantangan, dan aniaya. Nah saudara, itu pun bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, kita lihat ayat yang ayat yang ke-1-4. Secara khusus di dalam ayat 4 dan 5. Ya, secara khusus ayat 4 dan 5. Ini keadaan Petrus ayat 4. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan di bawah penjagaan 4 tergu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkan ke depan orang banyak. Itu kondisi Petrus. Demikian Petrus ditahan di dalam penjara. Kemudian ada kata apa? Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya. Yang pertama adalah tetap berdoa. Artinya doa sudah menjadi kebiasaan. Kata tetap tuh sudah menjadi nafas dalam hidup kita. Karena itu harus terus dilakukan sekalipun banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak tantangan. Tetap berdoa, tetap beribadah, tetap mencari Tuhan. Sekalipun pergumulan tentang sini berganti. Kalau dulu dalam keadaan yang baik-baik saja, kita tetap berdoa. Oh haleluya, puji Tuhan. Di saat-saat sulit pun kita harus tetap berdoa. Mari kita lihat satu persatu bagian-bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu, dalam pasal 7, kita membaca Stefanus dibunuh. Martir pertama. Orang percaya kepada Yesus dibunuh, dilempar dengan batu sampai mati. Ini sangat mencekam, ini sangat menakutkan. Dan banyak orang yang percaya pada waktu itu. Kemudian dalam pasal 12 ayat 1, Herodes mulai menindas orang-orang percaya. Herodes ini adalah
dia memang keturunan Amon, tapi dia sudah menganut agama Yahudi. Dan Herodes dia mulai ambil tindakan, menindas. Ayat 1 bilang, dia mulai menindas orang percaya. Ayat 2, Herodes bahkan menyuruh membunuh Rasul Yakobus. Jadi kalau ditanya, Rasul pertama yang mati syahid siapa? Yakobus. Stefanus kan bukan dalam golongan Rasul, murid-murid Yesus. Tetapi dia martir pertama, Stefanus. Yakobus adalah martir pertama dari Rasul, atau orang pertama dari Rasul atau murid Yesus yang dibunuh. Memang kalau kita baca di tema ini ada banyak yang kita bisa lihat. Kenapa Yakobus mati sedangkan Petrus selamat? Wah, ini Tuhan tidak adil. Karena orientasi kita, kenapa dia mati? Saudara-saudara, banyak ayat firman Tuhan mengatakan bagi orang percaya kematian adalah sebuah keuntungan. Tapi memang Yesus sudah membuatkan bahwa nanti Yakobus akan dia dengan Yohanes kan menghadap, ada kisah di situ. Yakobus nanti dia akan mati syahid. Saya tidak akan bahas Yakobusnya, tapi kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya. Jadi Yakobus sudah dibunuh. Kemudian ayat 3, pemimpin yang satu yaitu Petrus ditahan dengan penjagaan yang super ketat. 12 pengawal jaga dia. Petrus di dalam penjara dijaga oleh 2 pengawal. Dan pengawal itu Petrus dirantai, dibelenggu dan diikatkan kepada pengawal-pengawal itu. Bagaimana melari? Tidak bisa. Kemudian kalau keluar ada jaga 1, ada jaga 2, 4 orang, 12 orang jaga Petrus. Nah, saudara, dalam kondisi seperti ini, tentunya jemaat merasa, wah ini bahaya sedang mengintai orang-orang Kristen. Namun ayatnya yang kelima ada kata kontras di situ, yaitu kata tetapi. Ayat 5 bilang begini, demikianlah Petrus ditahan dalam penjara. Yakobus sudah mati, sekarang pemimpin satu ditahan juga. Apakah jemaat bilang, aduh mari kita lari, kita jadi kacau balau? Tapi tidak. Tetapi jemaat dengan tekun. Saya belajar ini dan saya pelajari kata dengan tekun, artinya mereka sudah lakukan. Tetapi dengan tekun itu katanya menurut penafsir cuma 3 tempat yang menjelaskan tentang tekun ini, doa dengan tekun. Yaitu salah satu Yesus waktu di Taman Getsemani, dia berdoa sampai ada titik-titik peluhnya bagaikan titik-titik darah. Tekun berdoa di sini artinya berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa terus-menerus, berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan intens. Itulah cara yang pertama, sikap pertama, ketika pergumulan itu datang dalam kehidupan kita. Wah, ada senang-senang tiba-tiba, saya harus bikin apa, saya harus bikin. Kau sudah berdoa? Saya sudah berdoa dari dulu. Sekarang ada persoalan banyak, jadi tidak ada waktu untuk berdoa. Wah, parah. Harus lebih atau tetap berdoa. Makanya saya mengatakan dalam garis besar pertama ini, ketika pergumulan persoalan datang, sikap kita yang pertama adalah tetap berdoa. Tetap berdoa. Yang kedua, ayat 6-8. Tetap tenang. Memang kita berkata begini di dalam surat Petrus. Tetap tenang supaya kamu bisa berdoa. Tetapi kalau di eksposisi di sini kan mulai tetap berdoa, yang kedua tetap tenang. Artinya tidak menjadi panik, tidak dikuasai oleh rasa khawatir, apalagi mengeluh. Nah, sebentar kita ada pembukaan kelas baptisan. Ini saya lihat masih anak-anak muda, remaja-remaja dan anak-anak muda. Mungkin kalian belum terlalu tahu itu persoalan kehidupan. Kamu biasa rame-rame dengan orang banyak. Tetapi ketika kamu sendiri, ketika kamu tak berdaya di situasi yang mencekam, baru kamu rasakan itu. Apa itu pergumulan? Saya kuliah dulu di Jogja itu. Saya sudah biasa sendiri dari orang tua waktu kecil. Setelah SMP ke SMA saya sudah bisa dari orang tua. SMA sudah di kota. Kuliah juga seperti itu. Dan waktu kuliah di Jogja mengalami kesulitan makan di Jogja, kita tidak ada tempat untuk tanam. Jadi tinggal apa? Aduh, dalam kondisi seperti ini. Mau curi juga, masa kalau teologi juga mau curi juga. Orang Kristen kok mau curi, hamba Tuhan kok curi. Tetapi tak lapar juga setengah mati. Hanya menangis saja di hadapan Tuhan. Atau ada masalah-masalah lain. Mungkin ya remaja-remaja, kamu belum tahu apa arti putus cinta. Kamu bilang, itu biasa saja. Tapi kalau kau cinta betul dari seorang kau putus, kau pusing. Bahkan tidak jarang ada orang yang ambil tali gantung
bunuh diri. Wah, itu dosa yang luar biasa itu ya. Nah, tetapi ketika kita diperhadapkan dengan persoalan ini, kita harus tetap tenang. Mari kita lihat Petrus. Kalau saya lihat Petrus ini, saya bilang Petrus ini bagaimana ini? Coba sudah lihat ya. Petrus tetap tenang. Ayat 6 coba kita lihat. Dalam kondisi ini Petrus lagi bikin apa? Tidur. Diikat kiri kanan, dia tidur. Saudara-saudara, Petrus dia tidur pulas di antara dua orang pengawal. Dia kalau kita lihat saudara, bukti bahwa dia tidur, coba lihat ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat sudah datang, Petrus dia belum terbangun. Coba lihat, malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Nanti malaikat bilang, Petrus bangun. Dan langsung diterbangun. Dia terbangun dan dikatakan dia agak kurang sadar-sadar ya. Dia pikir itu mimpi. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, ketika ada pergumulan persoalan harus tetap tenang. Petrus dia tertidur pulas di antara dua orang prajurit, dia tidak terburu-buru. Waktu malaikat bilang bangun, dia bangun. Ikat pinggang, dia ikat pinggangnya. Pakai sepatumu, dia pakai sepatu. Tidak begini ya. Malaikat bilang bangun. Tidak, dia tenang saja. Putus dia punya rantai. Malaikat bilang ikat pinggangmu, dia pakai ikat, tinggal. Kemudian pakai sepatu, kemudian pakai jubah. Mari ikutlah aku. Jangan saja. Tetap tenang. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan. Pertanyaannya begini, mengapa Petrus tetap tenang? Menurut saya, yang pertama, Petrus pasti berdoa, tapi tidak dituliskan di sini. Tapi yang kedua, siapa yang berdoa untuk Petrus? Jemaat berdoa. Banyak orang berdoa untuk Petrus. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, ini juga saya sangat yakin Petrus ingat yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 21 ayat 18. Kita lihat, Yohanes 21 ayat 18. Ini tafsiran saya ya, tapi memang ada di Alkitab. 21 ayat 18. Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi Petrus ingat nubuat Yesus, dia masih muda pada waktu itu, saudara-saudara. Saya melihat di dalam sejarah, Petrus mati sekitar tahun 67 Masehi. Ini mungkin Petrus masih usia 30-an, masih muda. Nah kalau dia seumur Yesus, itu kan ini umur Yesus. Yesus kan lahir mungkin sekitar tahun 4 sebelum Masehi. Taruhlah tahun 1. Tapi saya masih memegang tahun 4 lah. Jadi umurnya pada waktu dengan Yesus itu, setelah Yesus dibangkitkan, diangkat, gereja mula-mula sekitar 30-an, 40-an. Ini dia mati tahun 67-an. Nah saudara, mungkin dia ingat, Tuhan sudah berjanji, dia yakini saja. Itu yang buat dia tenang. Mungkin. Bisa juga. Meyakini apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi yang jelas, dia didukung dengan doa oleh banyak orang. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita dalam situasi sulit, tetap tenang. Tetap berdoa. Tetap tenang, jangan gerasa gerusu, jangan panik. Tenang saja, tenang. Pada waktu baru-baru ini beberapa teman, secara khusus Billy, dia kena COVID lagi. Saya ini bukan komorbid. Kami pakai satu kamar mandi. Nah, semua. Saya berusaha tenang. Hari Senin itu saya demam lagi. Itu sudah beberapa waktu lalu. Saya bilang, Tuhan, jadi saya ini S2, S1 sudah tamat, S2 lagi kapan ini? Tapi saudara ibu, kami berdoa, kami tenang saja. Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira, kami minum vitamin. Apa yang kami lakukan pada waktu kami kena corona yang pertama, kami lakukan lagi, minum vitamin B komset, minum vitamin D, makan telur yang cuma direbus 8 menit sampai 9 menit.
8 sampai 10 menit, ayo kita lakukan itu. Dan tenang saja. Kemudian hari Sabtu saya WA ke Pak Ketua Majelis, Pak, ini, tapi kami mau swab dulu, 3 minggu lalu, 2 minggu lalu ya. Kami swab, kalau saya positif berarti saya tidak bisa datang ke gereja. Kami swab saja ibu, saya bilang, pas datang masuk, mau gimana? Ibu tenang-tenang, saya akan datang, naik mobil, saya lihat saja. Oh berarti itu negatif. Saya bilang bagaimana? Negatif. Mama lagi bicara slow lagi negatif. Artinya itu tenang kok. Karena saya merasa, saya tidak datang ke gereja, terlalu bisa. Saya harus datang. Tapi tidak bisa juga, saya harus jaga umat Tuhan. Jangan gembala jadi, tapi puji Tuhan. Ketenangan itu penting, saudara. Tenang. Berdoa dan tenang. Yang ketiga, ayat 9 sampai 12. Secara khusus saya akan mengajak kita melihatnya. Ayat 9 sampai 12. Tetap menyadari pertolongan Tuhan. Artinya, kalau kita masih ada sekarang, bila kita masih bertahan, jika kita lepas dari pergumulan, itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan. Kesadaran ini pasti akan nyata di hati yang penuh syukur. Waktu lalu kita dengar kesaksian dari Pak Barnabas dan banyak kesaksian lalu. Ketika selamat dari kecelakaan itu, kita bilang, Tuhan itu semua. Saya itu ya tak guli-guli waktu pergi ke Binyambo. Teman-teman naik mobil, saya naik motor. Gaya lagi, sudah mau 50 tahun lebih kan. Naik motor ke Binyambo waktu itu, ya ampun. Sekarang saya mau 57. Mungkin itu saya 50 kan saya terakhir naik ke Binyambo. 50 kali 52. Saya tak bulan. Ketika jatuh seperti itu, saya bangun, saya bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi saya bawa motor ini bagaimana? Belum sampai. Ini bukan mau pulang, ini masih mau pergi. Berdoa dan menyerahkan. Saya tahu bahwa saya selamat karena pertolongan Tuhan. Nah saudara saya kasih Tuhan, itu yang tetap menyadari pertolongan Tuhan. Artinya kalau saudara dan saya masih ada sampai sekarang, kita masih hidup, itu karena Tuhan. Wah saya juga kuat sehat. Saya melihat beberapa saudara-saudara di Alkitab, ada orang kaya kan bilang begini, oh hai jiwaku, ada padamu ini, engkau akan hidup tuh. Dan Tuhan bilang malam ini juga aku akan panggil kau. Selesai, tamat. Karena kalau ada yang rasa kuat, teliti, ada orang bicara. Coba mari kita lihat ayat yang ke-20, pasal 12 ayat yang ke-22, mulai dari 21, 22, 23. Jadi kita lihat. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Ayat 22. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Sama-sama baca 23. 1, 2, 3. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Baru diakui, ini suara Allah, bukan suara manusia. Itu bukan dia berseru, tapi dia mengiyakan, dalam hati dia mengiyakan, dapat tempelan dari malaikat, mati langsung dimakan cacing. Saudara bayangkan, apakah ada orang mati langsung cacing makan? Ada. Hanya ini saja Herodes. Membuktikan kita cacing tak berdaya. Makanya ketika kita dalam posisi sekarang ini, saya di Sowi ini saya terus terang saja. Kadang-kadang ada orang wow. Saya bilang Tuhan jaga, pelihara, lindungi buat dia bertobat, jangan dia jatuh. Karena orang lain mungkin kutuk mati. Saya bilang Tuhan tolong anak ini bertobat sebelum kejadian. Yang bergeber mana-mana. Atau ada banyak kali dulu dalam pelayanan saya ketemu orang yang mabuk dan mau pukul, saya sudah tidak emosi, tapi baru bertobat dulu kalau ada orang mabuk mau pukul saya, asal dia tidak bawa benda sama kalian dia. Tapi setelah saya bertobat, terakhir tahun 83 kan, orang mabuk dan ditampilin saya kaget juga. Saya kaget hampir, tapi saya baru saja bertobat. Jadi saya ambil, baru teman-teman juga bilang, lipatnya 1 kali kasih kecap dia. Tapi Roh Kudus bicara di hati saya. Sudah saya pulang dan saya menangis. Saya bilang, bagaimana ini hati saya ajar kita. Bisa berdoa Tuhan. Jadi hari itu saya tidak tinggal tetap. Karena kalau teman-teman bilang, pagi ini sikat dia, kasih kecap dia. Suruh mabuk kecil lagi, baru kan cukup atletis juga kan.
Jangan lihat sekarang. Saya ajar dia lipat dia. Tapi saya pulang cepat. Harus pulang cepat. Karena emosi kalau sampai di kepala tidak bisa tahan. Pulang cepat. Roh Kudus tolong saya. Karena saya bertobat ini. Sudah ada Roh Kudus dalam hati. Nah, saya kembali di poin ini. Ketika kita mengalami pertolongan Tuhan. Sadari itu. Awalnya Petrus tidak sadar, saudara. Coba kita lihat ayat 9. Ayat 9. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar. Dan apa? Ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Nah, kemudian ayat 11. Ayat 11, sama-sama kita baca lagi. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah mengutus malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang itu. Nah, ayat 12, dan setelah berpikir sebentar, dan saya cek di dalam bahasa, di terjemahan-terjemahan lain, termasuk bahasa asli, itu setelah dia sadar, dia berpikir sebentar, ketika dia menyadari, saya ini sudah luar nih, aduh Tuhan tolong saya, dia baru bergerak pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes. Artinya apa? Saudara-saudara, Tuhan sudah tolong kita dalam banyak hal. Kita harus sadar selalu, karena Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya sudah naik kelas, jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP. Aduh, karena Tuhan, semua ini karena Tuhan. Saya sudah kerja, karena Tuhan. Saya sudah sembuh, terima kasih Tuhan, karena Tuhan. Menyadari ini penting. Yang keempat, ayat 13 sampai 19. Secara khusus kita baca ayat yang ke-17 saja, ayat 17 bagian akhir. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Siapa itu? Petrus. Petrus keluar. Artinya yang keempat, sikap kita menghadapi pergumulan, persoalan, tantangan, aniaya itu adalah harus tetap berkarya, harus tetap melayani. Jangan ini tantangan terlalu banyak, baru kita diam saja. Kenapa kau tidak kuliah? Saya ada banyak masalah ini. Kenapa kau tidak kerja? Kepala pusing jadi. Kau tidak mau makan, kalau kau kepala pusing kau tidak lapar. Lapar juga. Terus kalau kau lapar kau tidak kerja bagaimana? Alkitab bilang orang tidak bekerja tidak boleh makan loh. Minta toh. Mentalitas minta terbuang. Lebih baik kita berdoa, Tuhan mampukan saya, berkati saya supaya saya memberi. Menjadi alat saluran berkat. Amin. Tanam banyak atau apa. Terus berkarya, terus melayani. Saya tidak panjang lebar lagi di sini, saudara. Sudah tahu Petrus? Setelah dia lolos di situ, pasal 15, dia masih pimpin sidang di Yerusalem. Kemudian dalam sejarah gereja dikatakan Petrus mendirikan gereja di mana-mana dan dia mati di Roma tahun 67. Mati di Roma, waktu dia mau dibunuh, disalib, dia bilang, aku tidak layak. Memang awalnya dia mau melarikan diri. Jadi katanya pada waktu di Roma, Petrus dapat dia mau melarikan diri, ketemu Yesus. Dan penglihatan atau apa ini di sejarah, bukan di Alkitab. Yesus berkata, Petrus, quo vadis. Quo vadis itu artinya, Petrus, kau mau kemana? Kau mau kemana Petrus? Akhirnya Petrus sadar, dia balik. Ketika mau dihukum mati, dia bilang, aku tidak layak seperti Tuhanku. Dia disalibkan dengan kepala di bawah, kaki di atas. Petrus akhirnya juga mati syahid, menjadi benih gereja. Saudara-saudara, pergumulan, persoalan, tantangan, aniaya itu lumrah, itu bagian kehidupan kita. Tetapi ketika saat itu datang dalam kehidupan kita, kita harus memiliki 4 sikap. Kita belajar dari jemaat mulai ini. Yang pertama apa? Tetap berdoa. Kedua apa? Tetap tenang. Ketiga, tetap menyadari pertolongan Tuhan. Yang keempat, tetap apa? Tetap berkarya, tetap melayani, jangan berpangku tangan. Tuhan memberkati kita sekalian. Oh ya, makanya di kelas bentar kita akan jalani, saudara. Harus pahami bahwa tetap bertahan ya. Jadi, ini ada hafalan. Saya stop sudah. Ini tidak menunjukkan kok itu naik kelas atau tidak naik kelas. Hanya belajar saja. Amin. Mari kita berdoa mensyukur firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Secara khusus renungan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap tenang, tetap berdoa, tetap tenang,
tetap menyadari pertolongan Tuhan, dan tetap berkarya. Kami bersyukur, tolonglah kami ya Allah Roh Kudus untuk dapat menjalani hari-hari hidup kami dengan berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, khusus untuk adik-adik yang akan mengikuti kelas ini, ajak ke depan untuk kita doakan secara khusus.